Terima kasih Chris, penjelasannya sangat exciting. Tell us more, tolong ceritakan lebih lanjut mengenai pengalaman Anda. Silakan. Berarti kan tadi kan sampai tes TOEFL, udah gitu, jadi step by step. Pertama persiapan TOEFL, tes TOEFL. Setelah lolos dari minimum standardnya itu, kita siapin transkrip, harus translate ke Inggris. Udah gitu siapin dokumen semuanya, terus semuanya itu harus diserahin, kirim ke sekolah yang kita tuju, yang di Amerika ini. Nanti tunggu berapa minggu, sekitar 2 minggu, mereka akan kirim balik I-20. Baru bawa I-20 itu ke embassy, kita apply visa students. Walaupun tadi udah dijelasin, itu nggak guarantee. Visa students itu nggak guarantee dapat visa students walaupun kita udah ada I-20-nya. Aku lulus sekolahnya itu selesai, karena kan kalau di Indo kan SMA selesai ujian akhirnya pasti lebih cepat dari yang kelas 2 kelas 3 kan. Kita selesai Mei, selesai Juni ada upacara ijazah segala macem, Julinya sempat libur, persiapan, packing segala macam. Agustus tanggal 2 udah di sini. Sebenarnya mulai sekolahnya tanggal 22 Agustus. Tapi mama papa bilang jangan kaget gitu. Jadi dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk siapin diri. Udaranya, ngerti transportasinya, karena kan nggak mungkin langsung beli mobil kan. Kamu datang sendiri? Aku sendiri. Jadi nggak ditemenin mama Nggak, papa? aku belum datang sendiri. Terus, tapi waktu itu pertama kali datang ada yang bantuin, II. Masih jemput gitu. Di airport? Tapi bukan masalah sekolah bener-bener diurus sendiri. Tapi kalau untuk yang ajarin, kasih tahu rute busnya itu aku ada yang bilangin waktu itu. Oh, oke. Tapi setelah pasti sekolah ya harus bertempur sendiri gitu. Aku ingat pokoknya begitu datang tanggal 2, seminggu kemudian itu ada tahun berapa? 2007. Oh, 2 Agustus 2007. Setelah minggu kedua aku di situ, jadi mulai sekolahnya tanggal 22 Agustus. Di tengah-tengah sekitar tanggal 14-an itu ada orientation. Oh. Harusnya itu orientation ada 2 macam di sekolah. Orientation buat khusus anak-anak international student, sama orientation ya anak-anak warga sini. Ya, karena aku international student, aku ikutnya international student kan. Terus di situ tuh jujur aku tuh pertama kalinya berasa sendiri, karena yang lain itu kan kita duduk di meja bundar gitu, harus memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris pertama kali kan, dan semuanya itu dari negara yang kita belum pernah ketemu. Kita cuma pernah tahu ini, cuma dengar dari orang yang dari Korea, yang dari Jepang, dari Afrika. Itu berasa banget gitu, kita benar-benar di Amerika. Jadi pasti setiap orang punya pengalaman itu pertama kali di Amerika, di negara asing kan. Itu ada perasaan excited, nervous at the same time, afraid juga masih ada. Tapi sama itu karena kalau aku tuh suka challenge kan, jadi aku merasa ini adalah suatu challenge aku, ini pertama kalinya gitu. Terus jujur pertama kali itu aku ketemu mereka, counselornya terangin, aku nggak gitu ngerti jujur yang mereka ngomongin, karena mereka cepet banget. Orang California itu kan aksennya cepet sekali mereka ngomongnya kan. Tapi justru karena dari ketidakbisaan itu aku jadi terpacu, next time I have to understand all of that. Ini ngomongin sendiri kan. Jadi ya begitu pulang, ya makin baca, makin sering denger berita yang pakai bahasa Inggris, jadi supaya kebiasa kan. Karena kan kalau di Indonesia itu jujur itu kita nggak pakai Inggris Amerika, kita pakai Inggrisnya Australia kan. Di Indonesia sekolah-sekolah itu Inggris Australia. Inggris British. Iya, Inggris Australia kan inherits dari British, ya kan, bukan American English kan. Accent beda, cara ngomong beda kan. Beberapa grammar tulisannya juga bahkan beda cara ngomongnya kan. Jadi itu ada adjustment ya pasti for the first semester gitu. Jadi begitu datang, terus begitu masuk tanggal 22-nya itu segala macam pengalaman baru pasti terjadi kan. Soalnya kan jadi begini, aku mundur sedikit. Begitu agen itu bantuin aku kesini, aku kira keluarga aku kira itu mereka akan bantuin proses daftar kelas. Sedangkan begitu aku sampai sana, aku tuh nggak ada kelas apa-apa dan aku telat masuknya kan. Kalau mau mulai fall semester di 22 Agustus, pendaftaran itu udah buka 3 bulan sebelumnya.
waktu di summer, sedangkan aku datang ya 2 minggu sebelum kelas dimulai. Jadi aku itu makin panik lagi kan, udah malah aku takut sendirian, mau ditanya siapa dengan keterbatasan Inggris kan. Tapi untungnya aku bisa dapet kelas yang aku mau, walaupun gurunya terkenal susah di situ lah. Tapi thank God lancar di semester pertama itu. Terus kalau buat international student di situ, walaupun ada orang yang bantuin, teman atau keluarga, tetap counselor di college itu punya peranan penting. Mereka akan bantu gimana supaya misalnya seorang murid datang, dia udah bilang, okay, within 2 years I want to transfer to UC Berkeley or UCLA or UC Davis with a declared major, misalnya dia mau biochem. Jadi counselor itu bantuin, kamu harus ambil kelas ini supaya kamu selesai. Ntar ditanya sama planningnya, kamu summer nanti tahun depan mau pulang atau enggak. Kita harus planning. Kalau nggak planning, apalagi dengan budget cut seperti hari ini, bisa-bisa lebih dari 2 tahun di college-nya. Sana tanggung. Ada ya beberapa anak yang 2,5 tahun udah selesai sebenarnya. Tapi UC itu kan cuma buka setahun sekali. Jadi hitung-hitung jadi 3 tahun kan, sayang banget. Iya, dia mesti nunggu Iya, 3 kalau tahun. sekolah-sekolah bagus kayak Ivy League, top UC, dia cuma buka sekali pendaftaran fall. Mereka nggak buka pendaftaran winter semester. Jadi mau nggak mau kita harus selesai 2 tahun atau harus nunggu lagi setahun. Begitu aku datang, aku sebenarnya itu pilih majornya bioteknologi. Karena aku pikir Amerika itu kan negara yang berkembang, didukung scientific research-nya itu yang one of the top in the world kan. Aku pikir biotek ini salah satu yang tepat. Karena aku dari dulu di Indo aku suka banget sama biologi. Dari pelajaran IPA itu kan matematika, biologi, fisika, kimia. Nomor 1 aku biologi, makanya aku masuk kedokteran. Nomor 2 itu kimia. Tapi begitu aku sampai sini, aku enjoy banget ternyata belajar chemistry. Aku lebih enjoy belajar chemistry dibanding belajar bio gitu. Plus profesor aku ini dekat banget sama aku dan dia tuh mendukung sekali aku tuh bergerak di bidang chemistry. Bukannya dia nggak kasih aku di biotek waktu itu, dia cuma bilang aku tuh punya interest yang baik, karena segala sesuatu harus mulai dengan interest. Kalau kita udah suka sesuatu, kita belajarnya enjoy walaupun ntar susah, tapi karena kita udah suka, kita akan enjoy kan. Jadi aku change my major, aku change ke pharmaceutical chemistry. Jadi yang chemistry ntar ujung-ujungnya pegang obat. Jadi itu yang aku pegang terus tuh sampai aku transfer. Aku apply ke UC Berkeley, UC Davis, UC San Diego, UCLA. Tapi di UCLA sama UC Berkeley mereka nggak punya majornya tuh pharmaceutical chemistry. Mereka cuma punya itu chemistry. Tapi di dalam chemistry terpecah. Ada physical chemistry, ada inorganic, ada material science chemistry. Jadi aku pilihnya yang di chemistry aja karena dia nggak ada pharmaceutical kan. Setelah di dua UC Davis, UC San Diego, mereka punya programnya. Ya udah aku apply. Setelah apply ternyata aku keterima di empat-empatnya. Ya aku terima. Dan itu bingung kan. Aku pengennya pharmaceutical chemistry, tapi yang top itu kan Berkeley sama UCLA. Mereka nggak punya program yang aku mau nih. Aku bergumul nih. Terus aku tanya, aku minta pendapat sama profesor aku, karena kalau keuntungan kita yang bisa sekolah di sini, kedekatan kita sama profesor waktu di college itu penting karena kita bisa pertama minta surat rekomendasi. Kalau mau minta scholarship, kalau mau minta kerjaan atau apply ke UC. Terus mereka itu karena mereka kan PhD, mereka tahu sekali di bidang dunia mereka bisa kasih penjelasan yang lebih jelas dari kita bisa cari bahkan di koran atau tanya